Ketika Abdullah bin Ja'far bin Abu Thalib datang sebagai delegasi, Yazid memberinya hadiah sebesar 1 juta dirham. Padahal hadiah yang biasa diterima di era Muawiyah sebesar 600.000 dirham. Demi ayah dan ibuku, ujar Abdullah bin Ja'far. Serta merta Yazid menambahkan 1 juta dirham lagi. Abdullah bin Ja'far berkata, "Demi Allah, aku tidak akan bersumpah demi kedua orang tuaku lagi di hadapan seorang pun setelahmu." Sewaktu Abdullah bin Ja'far beranjak pergi, ia melihat onta-onta betina Khurasan yang gemuk-gemuk di depan pintu gerbang Yazid. Onta-onta tersebut merupakan hadiah dari Khurasan yang diserahkan kepadanya. Abdullah bin Ja'far pun kembali menemui Khalifah Yazid dan meminta 3 ekor di antaranya untuk ia kendarai dalam ibadah haji dan umrah, juga untuk ia kendarai setiap kali menemui Yazid sebagai delegasi. Karena tidak tahu tentang keberadaan onta-onta itu, sang Khalifah bertanya kepada penjaga pintu gerbang, "Onta-onta apa yang ada di dekat pintu gerbang?" Para penjaga menjawab, "Wahai Amirul Mukminin, itu adalah 400 ekor onta dari Khurasan yang dihadiahkan kepada kita. Onta-onta itu mengangkut aneka hadiah dan harta benda. Serahkanlah semua onta itu beserta segala bawaannya kepada Ibnu Ja'far," perintah Yazid. Maka tidaklah heran apabila Abdullah bin Ja'far berkata, "Apakah kalian mencelaku bila aku berpendapat baik tentang orang itu?" Maksudnya adalah Yazid. Muawiyah telah berpesan khusus kepada Yazid, "Ihwal Abdullah bin Ja'far," katanya, "aku mempunyai seorang sahabat karib di antara penduduk Madinah, maka muliakanlah ia." Yazid bertanya, "Siapakah orang itu?" Muawiyah menjawab, "Abdullah bin Ja'far." Muawiyah dan Yazid melimpahi Abdullah bin Ja'far banyak hadiah karena ia dermawan. Ia suka membagi-bagikan kepada penduduk Madinah segala hadiah yang diberikan Muawiyah dan Yazid kepadanya. "Berilah orang hadiah, niscaya hatinya kau tundukkan, karena manusia selamanya ditundukkan perbuatan ihsan." Kedermawanan Yazid tidak terbatas hanya kepada Bani Hashim saja, melainkan juga kepada semua penduduk negeri Hijaz. Bahkan mencakup orang-orang yang melancarkan perlawanan terhadapnya dan mencabut kepatuhan dan kesetiaan mereka baginya, seperti warga Madinah. Dalam sebuah sumber sejarah disebutkan bahwa delegasi yang terdiri atas para syekh dan tokoh terkemuka Madinah menemui Yazid, antara lain Abdullah bin Hanzalah bersama ke-8 putranya. Lantas Yazid memberinya 100.000 dirham. Berikut ini kisah selengkapnya. Kemudian Yazid memberikan hadiah kepada putra-putranya Abdullah bin Hanzalah masing-masing 10.000 dirham, selain pakaian dan bekal untuk mereka. Setibanya Abdullah bin Hanzalah di Madinah, orang-orang menghampirinya dan bertanya, "Apa kabar orang yang kau tinggalkan di belakangmu?" Yazid, ia menjawab, "Aku datang kepada kalian dari tempat seseorang yang demi Allah, andaikan aku hanya mendapati anak-anak mereka, tentulah aku melawannya dengan mereka." Mereka berkata, "Kami mendapat informasi bahwa ia menghadiahimu, memuliakanmu, dan memberimu banyak sekali." Abdullah bin Hanzalah menjawab, "Ia memang melakukan itu, tetapi aku hanya menerima semua itu guna memperkuat diri untuk melawannya." Setelah itu, Abdullah bin Hanzalah memimpin pemberontakan terhadap Yazid dan mencabut kepatuhan baginya. Para ulama pun mempunyai pendapat yang baik tentang Yazid, kendati zaman mereka berbeda-beda. Ibnu Katsir menyebutnya sebagai Amirul Mukminin dan berkata tentangnya, Yazid memiliki beberapa perangai yang terpuji, seperti dermawan, pandai menahan amarah, fasih, pandai bersyair, pemberani, dan berpandangan bagus mengenai kekuasaan. Ia juga rupawan dan pandai bergaul. Khalifah bin Khayyad berkata,
dibacakan kepada Ibnu Bukair dan aku mendengarnya dari Al-Laits atau Ibnu Sa'ad. Ia berkata, Amirul Mukminin Yazid wafat pada tahun 64 Hijriah pada malam purnama bulan Rabiul Awal. Abu Bakar bin Al-Arabi pun menganggap ini sebagai kesaksian terpercaya dari Al-Laits bin Sa'ad bagi Yazid dengan mengatakan, Al-Laits menyebutnya Amirul Mukminin setelah kekuasaan mereka atau Bani Umayyah lenyap dan negara mereka terpecah belah. Seandainya bukan karena ia menilainya demikian, tentulah ia hanya menyebut Yazid wafat tanpa menyebut Amirul Mukminin. Andaikan sejarah Yazid dikaji dengan penelitian yang berpanglimakan semangat mencari kebenaran dan steril dari hawa nafsu, keberpihakan ataupun emosi, pastilah pandangan banyak orang tentang dirinya berubah dan tentulah Yazid menempati posisinya yang benar di antara para khalifah dalam sejarah Islam. Sebab tidak ada orang yang terlepas dari kesalahan. Lagi pula, tidaklah masuk akal jika Yazid memimpin negara yang sangat besar dan syarat permasalahan tanpa berbuat salah ataupun dosa sedikit pun. Ia, sebagaimana digambarkan Ibnu Taimiyah, layaknya para khalifah Bani Umayyah dan Bani Abbas lainnya, tidak ada seorang pun di antara para khalifah itu yang kafir. Justru semuanya muslim. Mereka memiliki pahala dan dosa layaknya umat Islam pada umumnya. Hanya saja di antara mereka ada yang perjalanan hidupnya lebih baik dan lebih bagus daripada yang lain. Barangkali salah satu komentar paling bijak ihwal Yazid dan kekhalifahannya dalam rangka meredakan kekacauan, mencegah perpecahan, dan menasihati umat agar saling bersaudara adalah yang direwayatkan dari Humaid bin Abdurrahman bahwa ia bercerita, kami berkunjung ke rumah salah seorang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saat Yazid bin Muawiyah baru menjabat sebagai khalifah. Ia berkata, kalian menilai Yazid bin Muawiyah bukan umat Muhammad yang terbaik, bukan pula yang paling paham agama, juga bukan yang paling terhormat. Aku pun menilai demikian. Namun, demi Allah, bersatunya umat Muhammad lebih kusukai daripada bercerai-berainya mereka. Menurut kalian, sebuah pintu yang muat dimasuki seluruh umat Muhammad, apakah pintu itu tidak muat dimasuki satu orang saja? Kami katakan, tentu saja muat. Ia berkata lagi, menurut kalian, seandainya masing-masing tokoh umat Muhammad berkata, aku tidak akan menumpahkan darah saudaraku ataupun mengambil hartanya, apakah sikap itu mereka terima? Kami menjawab, iya. Ia pun berkata, itulah pendapatku. Selanjutnya, ia berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, rasa malu hanya mendatangkan kebaikan bagimu. Inilah pendapat dan logika berpikir para sahabat yang berupaya keras menjaga persatuan dan keselamatan umat. Andaikan logika dan cara berpikir ini ditakdirkan untuk dominan kala itu, tentulah wajah sejarah Islam sudah berubah. Pasalnya, tidak diragukan lagi bahwa berbagai peristiwa di era Yazid ia hanya bereaksi saja, menimbulkan dampak-dampak penting yang masih saja berpengaruh sepanjang perjalanan sejarah. Yazid bin Muawiyah wafat di Hawarain, sebuah perkampungan di Homs, negeri Syam, pada tanggal 14 Rabiul Awal 64 Hijriah dalam usia 38 atau 39 tahun. Ia meninggalkan 12 orang putra dan 4 orang putri. Yazid telah mengangkat Muawiyah putranya sebagai putra mahkota penggantinya. Muawiyah bin Yazid atau Muawiyah II pun dibaiat sebagai khalifah pasca wafatnya sang ayah. Tetapi ia tidak langsung menjalankan tugasnya sebagai khalifah, melainkan justru melepaskannya tanpa mengangkat seorang pun untuk menggantinya. Ia lantas beriktikaf di rumahnya hingga meninggal dunia. Tak ayal, keputusan itu menimbulkan kegoncangan di kalangan Bani Umayyah.
hingga akhirnya mereka bersepakat membaiat Marwan bin Al-Hakam dalam konferensi Al-Jabiyah pada awal Zulqa'dah tahun 64 Hijriah. Bagaimana menurutmu? Semoga dapat menambah wawasan Anda. GNN Indonesia.